Oke, boleh silakan kakak perkenalkan nama, umur, sama domisilinya di mana? Oke, perkenalkan nama saya Gifira Nur Fatima, biasanya dipanggil GG, umurnya 22 tahun, domisilinya di Karawaci, Tangerang. Oke, Kak Gege, salam kenal. Aku Septi ya Kak. Jadi kakak bersedia untuk diwawancara ya Kak? Iya. Oke, yang pertama, kira-kira kakak kan sebagai perempuan Gen Z gitu pasti aktif kan di sosmed. Kira-kira sosmed apa aja sih yang paling sering kakak pakai? Lebih sering itu pastinya sih TikTok, Instagram, YouTube. Di antara tiga itu sih yang paling sering. Oh, kira-kira terus dari ketiga itu kakak rata-rata durasinya tuh berapa lama? Berarti ini dihitungnya kayak per hari itu ya Kak? Apa gimana? Bisa per hari berapa jam gitu? Oke, kalau untuk TikTok itu paling per harinya itu kisaran 3-4 jam sih. Sedangkan kalau YouTube itu bisa di 2 jaman. Sedangkan kalau di Instagram palingan ya 2 jaman juga sih kalau dihitung per hari sih, dikalkulasin sehari. Oh, berarti ya kira-kira sekitar 10 jam lah ya. Iya, kakak betul. Main HP gitu. Terus kalau di YouTube itu 2 jam itu kebanyakan untuk apa tuh Kak kalau di YouTube? Kalau di YouTube palingan aku sering nontonnya itu podcast, kalau enggak vlog-vlog dari Tasya Farasya gitu-gitu sih. Iya, sama tentang itu juga aku sering olahraga juga kan, jadi sering lihat tutorialnya di YouTube. Oh, kayak misalnya kardio gitu-gitu, senam lantai iya, ya Kak? Betul. Oh, berarti kakak juga suka nonton Tasya, berarti kakak tertarik gitu ya dengan sama dunia kecantikan. Oke. Kira-kira kakak kan udah pernah nih nonton iklan Femi Fiber gitu ya Kak? Iya. Yang di Takarang sama di Tangerang itu. Kira-kira tanggapan kakak tentang iklan tersebut gimana sih dari segi idenya ataupun konsepnya? Kalau untuk ide dan konsep sih menurut saya dari pihak si produknya itu sangat kreatif, karena dia juga merekrut ibaratnya 2 selebgram yang benar-benar lagi terkenal. Salah satunya itu Dita Karang yang mungkin salah satu masyarakat Indonesia yang udah bisa debut gitu ya? Debut di Korea, karena kan itu nggak mudah. Jadi menurut aku dengan produk itu merekrut si Dita Karang ini dapat mendobrak lah penjualan dari produk tersebut. Kalau untuk si Dita Karangnya, karena kan dia terkenal banget tuh di TikTok dengan dengan gaya lawaknya dia, apalagi setiap konten di TikTok dia tuh pasti lewat FYP terus sih. Jadi menurut aku dari sisi ide maupun konsep si produk ini tuh oke juga untuk merekrut si Dita Karang sama si Dita Karang. Oke, jadi kakak setuju banget ya sama konsep dan ide dari iklan itu, karena ibaratnya ngegabungin dua selebgram yang benar-benar wow gitu. Dari segi latar belakang kan Dita Karang itu orang Bali ya. Iya, betul. Yang debut jadi idol, sedangkan Dita Karang emang tiktokers gitu ya. Betul. Oke. Terus kan iklan ini punya pesan nih Kak. Pesannya itu kalau mengkonsumsi minuman fiber tinggi serat itu bisa ngelancarin pencernaan dan bisa bantu kita buat turun berat badan gitu. Kira-kira kakak memahami pesan iklan tersebut gimana sih? Sebenarnya saya memahaminya ya emang benar, makanan yang berserat itu bisa melancarkan pencernaan. Tetapi kalau misalkan kita mau melancarkan pencernaan, kita juga nggak serta-merta mengkonsumsi si produk ini, Femi Fiber ini. Sedangkan kita bisa juga makan buah-buahan yang aslinya gitu, mungkin lebih efisien dan dapat dibeli di mana aja. Udah gitu kalau misalkan untuk menurunkan berat badan, nggak serta-merta juga untuk mengkonsumsi si produk ini, kita juga bisa olahraga misalkan, terus untuk mengatur pola makan kita gitu sih. Berarti pokoknya kunci menurunkan berat badan itu selain dari fiber, itu juga bisa didukung dari kegiatan lain gitu lah ya. Terus habis itu fiber juga bisa didapatin di buah-buahan. Betul. Selain dari minuman Femi Fiber itu sendiri. Oke. Terus kan di iklan itu nunjukin ya Kak kemajuan dari konsumsi produk. Jadi di iklan kan nampilin nih Dita Karang itu kayak before-nya. Dan Dita Karang itu kayak after dari konsumsi produk. Gimana sih pendapat Kakak terkait hal tersebut? Sebenarnya satu sisi untuk menunjukkan Dita
Tangerang itu sebagai before dan di Tangerang sebagai after itu sebenarnya ada plus minusnya. Salah satunya plusnya itu pastinya si produk ini juga dapat meningkatkan pendapatan mereka karena dia menggunakan dua artis atau selebgram yang sedang terkenal. Jadi ibaratnya dia bisa mendobrak penjualan lah karena udah terjamin nih karena sudah diiklankan sama selebgram terkenal. Sedangkan kayak ada sisi negatifnya juga kayak produk tersebut tuh sepertinya agak kurang nggak jujur ya karena yang ditampilkan itu sebelumnya si Dita Kerang, kenapa tiba-tiba jadi si Dita Karang yang memang secara fisik juga berbeda, secara wajah juga berbeda. Mungkin ada beberapa masyarakat yang memaknai atau mencerna informasi tersebut kalau kalau saya minum konsumsi ini bisa bakal berubah seperti jadi ini gitu ya? Sebenarnya itu enggak gitu ya. Jadi sebenarnya iklan juga bisa diperbaiki lagi dari sisi model ataupun narasinya sih. Oke, berarti kakak ini ya kak, maksudnya setuju tapi ada beberapa bagian gitu yang kakak nggak setuju gitu. Oke. Berarti sebenarnya sih sah-sah aja ya. Betul. Buat pakai Dita Karang gitu sebagai hasil dari konsumsi produk, tapi nggak dibandingin sama dua orang yang emang berbeda gitu secara fisik ataupun emang udah dari pribadinya berbeda. Oke. Terus menurut kakak berarti Dita Karang ini tepat atau enggak untuk jadi brand ambassador dan Dita Karang? Gimana sih menurut kakak, tepat atau enggak ya Dita Karang ini sebagai BA-nya Femi dan ngajak Dita Karang jadi talent pendukung? Oke, sebenarnya dari pertanyaan sebelumnya aku juga pengen nambahin sih, sebenarnya mereka tuh dari pihak produknya tuh sebenarnya sah-sah saja selagi itu tidak menjatuhkan salah satu pihak yang memang terlibat dalam iklan tersebut. Karena pastinya banyak banget masyarakat yang memandang hal itu tuh ketimpangan fisik ya mungkin ya gitu, entah itu saya doang atau mungkin ada beberapa masyarakat mungkin yang berpikir seperti itu. Pastinya juga kecocokan produk juga tergantung dari individunya masing-masing karena kita tidak bisa mungkiri karena itu kan produknya ibaratnya kayak skincare gak sih? Ya kan? Kayak cocok-cocokan. Ya skincare aja cocok-cocokan apalagi konsumsi yang benar-benar dikonsumsi oleh badan gitu. Gitu sih kalau untuk tepat atau enggaknya. Sebenarnya saya kurang setuju ya karena kita bisa lihat dari segi etika aja sih dan persepsi masyarakat. Karena apalagi mereka juga menggunakan model yang namanya tuh mirip-mirip antara Dita Karang dan Dita Kerang yang mungkin orang tuh berpikir kayak apakah ini orang yang sama atau beda orang yang beda, sedangkan pas kita lihat iklannya itu ternyata orang yang berbeda gitu. Sebenarnya dari segi fisik aja sudah berbeda gitu. Mungkin banyak yang berpikir bahwa iklan tersebut tuh menyinggung salah satu model iklan tersebut gitu. Tetapi dengan dibalut cerita yang mungkin lebih menarik ya dari iklan tersebut, udah gitu dari visualnya juga sebenarnya nggak terlalu menjatuhkan, tapi ya mungkin ada beberapa masyarakat yang berpikir seperti itu. Lagi pula dari sisi isinya juga si Dita Dita Kerang juga dari sisi iklannya juga mungkin jadi komedi ya, jadi membuat iklan tersebut tuh sebenarnya nggak terlalu serius-serius banget sih gitu. Oh berarti kakak kurang tepat gitu ya kak kalau misalnya dua ini disatuin karena kan mereka berbeda dan kadang masyarakat mikir ini orang yang sama atau beda gitu karena kan dari namanya aja udah mirip gitu lah ya. Terus kira-kira walaupun kakak jawabnya Dita Karang ini kurang tepat gitu, kira-kira apa sih kak yang menarik dari Dita Karang sebagai brand ambassador? Pastinya kita sudah melihat dari iklan tersebut ya, dari visualnya saja tidak bisa dapat dibohongi, kayak keunggulannya dari kulitnya putih, pasti rambutnya lurus, cantik, badannya langsing, udah gitu nggak cuma dari visualnya aja, tapi dia juga pasti punya bakat kan, pasti punya bakat karena bisa sampai debut di Korea, karena itu kan nggak hal yang
bukan hal yang mudah iya, gitu betul, buat semua bukan hal orang. yang mudah bagi semua orang. Jadi meskipun visualnya saja dapat dijual, tapi dia juga punya bakat yang bisa dijual. Oke, aku setuju sih. Berarti dia menurut kakak punya kredibilitas yang baik Betul. ya. Terus kira-kira dia ini bisa nggak sih nge-guide halayak buat beli produk Femi? Pastinya, karena kan dia seumuran Gen Z gak sih, Iya, kita kan. Karena kan apalagi Gen Z juga gampang tergiur nih, apalagi dengan modelnya si Dita. Apalagi fans-fansnya gitu benar, ya. apalagi fans K-pop di Indonesia juga besar, jadi nggak menutup kemungkinan si produk ini dapat merekrut orang-orang banyak untuk membeli produk dengan modelnya si Dita Karang. Oke. Kita next ke Oke. berikutnya. Dari yang kakak tangkep nih, kira-kira gambaran tubuh ideal dalam iklan Femi Fiber itu sendiri gimana sih kak? Berarti tubuh ideal menurut dari iklan Iya, tersebut ya, pastinya dari kita perspektif sudah iklan. lihat nih dari visualisasi iklan tersebut. Kalau tubuh ideal tuh pasti yang kulitnya putih, badannya langsing, cantik seperti Dita Karang. Itu sih yang Tergambar tercerna lah ya, pokoknya iya. tergambarkan oleh masyarakat. Oke. Kulit putih, badan langsing gitu ya. Iya. Dan itu semua diwakili oleh si Dita Karang. Betul. Oke. Terus juga iklan kan ngegambarin nih tubuh yang kurang serat dan Betul. kurang gerak itu kan tubuh yang ibaratnya kurang ideal ya. Yang digambarin sama Dita Karang. Dan tubuh yang udah sehat dan aktif itu tubuh ideal yang digambarin sama Dita Karang. Kira-kira gambaran tersebut pendapat kakak gimana ya? Menurut saya kurang setuju sih, karena itu bisa banget terjadi potensi body shaming, karena ibarat kita membeda-bedakan antara tubuh yang ibaratnya seperti Dita Karang ini tubuh yang gak sehat, sedangkan tubuh yang seperti Dita Karang ini tuh yang benar-benar sehat. Ternyata enggak gitu, tergantung dari apa yang kita konsumsi, apa yang kita lakukan sehari-hari juga itu terpengaruh. Dan ada juga beberapa kasus jadinya setiap orang itu memiliki tekanannya masing-masing gitu. Untuk individu yang memiliki tubuh seperti Dita Karang mungkin akan merasa tertekan dirinya. Iya. Gitu, karena waduh, tubuh saya seperti Dita Karang nih, gimana caranya? Jadi bisa juga semua orang tuh menghalalkan segala cara untuk menjadi Dita Karang gitu sih. Oke, jadi berarti iklan ini tuh kayak ibaratnya tuh mendikte gitu. Betul. Ya. Mendikte gimana sih tubuh ideal itu seharusnya gitu. Betul. Jadi mungkin banyak masyarakat yang bisa ibaratnya self claim diri sendiri gitu lah ya. Betul. Terus berarti kakak kurang setuju ya kalau tubuh ideal itu tubuh yang langsing, sedangkan tubuh yang tidak ideal itu tubuh yang gemuk, atau justru kakak setuju? Benar-benar sangat gak setuju seperti jawaban yang sebelumnya ya, karena pada dasarnya kita tuh harus fokus pada kesehatan, bukan serta merta dari penampilan fisik, karena penampilan fisik itu mungkin bisa rapuh setiap saat, atau mungkin semakin kita bertambah umur juga ya udah penampilan kita juga bakal berubah. Sedangkan kalau kesehatan itu semakin kita menjaga kesehatan juga hasilnya juga makin kelihatan. Dari tubuh yang sehat juga bisa memaparkan fisik juga secara sehat gitu. Udah gitu lebih baik iklan tersebut kayak lebih mengedukasi lah individu-individu yang ada di luar sana untuk mengiklankan yang sejujurnya aja, atau misalkan mengkampanyekan makanan secara sehat gitu, terutama pada industri iklan yang mereka benar-benar berperan penting dalam mengubah suatu narasi iklan tentang tubuh ideal dan lebih mempromosikan kesehatan yang lebih bertanggung jawab lagi sih. Oke. Oh, jadi berarti kakak sebenarnya kurang setuju banget sama narasi iklan gitu ya, karena masyarakat bisa ibaratnya tuh terdikte gitu ya sama tubuh ideal ini. Iya. Berarti gambaran tubuh ideal yang ditayangin sama iklan ini semakin mempengaruhi kakak nggak sih tentang standar tubuh itu? Dari aku sih nggak terlalu begitu ya, karena kalau kita mengikuti standar kecantikan atau tubuh ideal masa kini tuh nggak ada
habisnya lah pokoknya masanya. Yang penting apa ya, yang namanya tubuh ideal tuh pasti yang sehat dan bugar gitu. Jadi kalau misalkan kita terlalu mengikuti tren kecantikan atau tubuh yang ideal, jadi membuat tekanan buat diri sendiri juga sih. Jadi aku nggak terlalu ngikutin lah ya. dan nggak ngikutin gitu. Oke, berarti yang penting menurut kakak tubuh yang ideal itu tubuh yang sehat gitu lah ya, secara fisik, jasmani maupun rohani. Oke. Terus kira-kira nih kakak sebagai halayak kan nonton iklan Femi Fiber ini di YouTube ya. Kira-kira kakak nyaman gak ya untuk ngeliat iklan itu atau justru kakak skip? Pas aku ngelihat itu di YouTube, ya mau nggak mau aku tonton kan, karena aku penasaran. Terutama ada si Dita Karangnya, dan menurut aku tuh kayak, wah iklan apa nih, kok modelnya ada dia nih. Ditambah apalagi pas cuplikan-cuplikan iklannya tuh ada si Dita Kerangnya juga, jadi makin penasaran, jadi aku tonton sih. Oke. Kira-kira menurut kakak gimana sih peran YouTube dalam nyampein iklan ini? Peran YouTube sebenarnya sangat penting sih, karena kan YouTube juga ibaratnya siapa sih yang nggak pakai YouTube di zaman sekarang. Udah gitu penyebarannya juga sangat luas, dan dan YouTube juga fleksibel, bisa dilihat di mana aja, kapan saja, bisa lihat di handphone secara praktis gitu. Jadi amat sangat mendukung untuk penyebaran iklan, terutama iklan kecantikan pada produk Femi Fiber. Oke. Kira-kira berarti udah tepat kan ya si Femi ini nayangin iklan di YouTube gitu, sebagai ibaratnya tuh alternatif media dari televisi media gitu. Karena kan televisi sekarang mungkin udah jarang orang nonton gitu ya. Oke. Ini kan kakak kan Gen Z Kak, betul kan? Kira-kira kakak ini seberapa terpapar sih sama promosi atau marketing lah ibaratnya iklan kecantikan di media sosial, dan apakah kakak ini adalah orang yang kemakan oleh iklan atau enggak? Untuk aku sendiri sih aku nggak terlalu begitu termakan iklan ya, karena yang pertama sebelum membeli produk itu aku pastiin dulu nih permasalahan yang ada di diri aku apa. Misal untuk mencerahkan ya pasti kita bakal cari produk-produk untuk mencerahkan, dan gitu nggak langsung beli juga kita. Sebagai Gen Z juga Gen Z juga pastinya kita juga ngeliat beberapa review dari selebgram terkenal juga, jadi kita bisa memilih-milih lah antara mana yang baik, mana yang kayak oh ini lo cuma sebatas iklan lah gitu. Jadi sejauh ini saya sebagai Gen Z masih bisa menyaring dengan adanya iklan yang ada di media sosial. Oke. Berarti kakak nggak kemakan lah ya sama iklan, betul. sama marketing itu. Terus juga menurut kakak konsep iklan Femi Fiber ini cocok nggak sih di Gen Z? Cocok banget, karena yang sudah aku sebutkan tadi kayaknya ya, untuk dari modelnya saja, si Dita Karangnya saja sudah mewakilkan Gen Z. Jadi nggak menutup kemungkinan menurut saya iklan ini tuh bisa menyasar dari kalangan Gen Z. Oke, untuk closing statement nih Kak, boleh dikasih dong Kak harapan kakak ketika nonton iklan kecantikan di kemudian hari gitu. Untuk terutama para narasi atau copyright dari iklan sebaiknya lebih jujur aja terhadap narasi serta modelnya juga, karena tidak menutup kemungkinan banyak masyarakat yang sering banget kena tipu ya. Jatuhnya itu kalau misalkan kita membohongi publik, jatuhnya kan overclaim ya, sedang dibahas gitu. Jadi semoga aja dunia periklanan bisa lebih milih lagi entah itu model atau narasi teksnya gitu, lebih fokus untuk penjualan dan lebih fokus untuk memperhatikan para masyarakat aja sih, dibanding untuk menunjang
keberhasilan dari suatu produk terjual banyak, tapi masyarakat juga dikorbankan dengan adanya iklan tersebut. Oke, terima kasih banyak Kak Gevira atas jawabannya ya. Semoga industri iklan semakin bisa bertanggung jawab gitu ke depannya sama narasi yang udah dibuatnya. Oke, terima kasih Kak Gevira. Sehat selalu, selamat sore Kak.